Yan si Mut Aldul na. Bisa revoke. Pakai baju sih, jangan sampai tidak pakai baju. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Iwan fillah rahmakumullah. Alhamdulillah kita berkesempatan kembali untuk mengikuti kajian akhir Ramadan di malam ke-26 ini, dan untuk seri ke-4 untuk topik pembahasan. Mudah-mudahan Zoom tidak ada down lagi kayak kemarin, masih sempat down. Untungnya tidak banyak orang. Kayaknya banyak orang keluar. Jadi ini mungkin cukup, dan sudah diperbaiki lagi. Ya ini oke, sudah kayaknya sudah normal, bagus. Kemudian yang penting juga kita sudah tahu caranya, mau streaming, mau angkat co-host, kemudian mau record, masing-masing terserah. Iwan Pilarakumullah. Kita lanjut kajian berikutnya untuk masih dalam firqa-firqa urutan atau aliran teologi dalam Islam, yang saat ini dikhususkan membahas Asy'ariyah. Ya mungkin untuk mengefektifkan waktu karena biasa juga sampai malam, jadi kita persilakan saja langsung Ustaz Aswar menyampaikan materinya. Tafadhal Ustaz. Baik, ya terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, syukurillah, pada kesempatan ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis yang mudah-mudahan senantiasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala ini, meskipun majelis kita dikenal dengan majelis hukman, majelis secara hukum, dan bukan dengan majelis hakikatan. Meskipun demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis kita ini sebagai majelis yang penuh dengan berkah, penuh dengan ilmu, sehingga menjadi majelis ini insyaallah majelis di mana para malaikat insyaallah akan senantiasa mengepakkan sayapnya ridha terhadap apa yang kita bahas, apa yang kita tuntut insyaallah subhanahu wa ta'ala. Baik, pada kesempatan ini kita kembali akan melanjutkan sedikit kajian kita tentang aliran-aliran teologi atau sekte-sekte di dalam Islam. Pada pertemuan kemarin kita telah membahas masalah Mu'tazilah. Kita telah membahas masalah Mu'tazilah. Dan kemarin kita telah membahas Mu'tazilah, bahwasanya Mu'tazilah itu sebenarnya adalah kalau Imam Abu Zahra mengatakan bahwasanya munculnya Mu'tazilah itu bukan dari murni dari pemikiran Islam, akan tetapi setelah orang Irak ini, orang-orang Irak masuk dalam Islam, hampir setelah ditaklukkan, hampir semuanya masuk ke dalam Islam. Akan tetapi di antara mereka masih ada yang dulunya masih terkontaminasi pemikirannya dengan pemikiran-pemikiran filsafat oleh orang Romawi, begitu pula pemikiran-pemikiran teologi dari orang-orang Persia. Sehingga apa? Sehingga pada awal ditaklukkannya, mereka tidak berani untuk melakukan pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib itu banyak sekali terjadi kegoncangan, maka mereka mulai
muncul permukaan satu-satu, sehingga apa? Sehingga mereka membahas tentang masalah akidah berbeda dengan pembahasannya para ulama as-salaf. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Tidak, kalau sudah begitu tidak kelihatan saya nunggu. Saya matikan dulu, Di. Iya. Ya. Oh iya, sambil menunggu barangkali Ustadz Aswar, diumumkan kepada warga yang mau zakat fitrah ini ke masjid ya. Kemudian insya Allah sudah ada teman-teman di sana yang siap menunggu, dan kemudian kedua, ini Pak RT dan Pak Tidal kayaknya tidak hadir ya? Pak Tidal ada. Ada ya? Ini rencana besok, Ustaz. Bayar zakat fitrah. Oh iya. Biar roya. Oke. Apa namanya? Sepertinya kita harus mempersiapkan untuk Idul Fitri di kompleks. Roya. Iya, karena dari hasil pertemuan kemarin itu kemudian diminta untuk mengadakan di setiap tempatnya masing-masing. Jadi dari ini tidak ada khusus. Makanya harus ini. Ya, silakan dilanjut Ustadz Rahmat. Ini sudah ada Ustadz. Iya. Oke. Baik, Sasar sudah masuk, sudah posisi depan pintu katanya. Sudah memang bagus kan kalau ada anunya di backgroundnya. Ya. Oke, pintu dia. Ya, silakan Ustaz. Ya, terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan teknis. Iklan. Iklan insya Allah. Oke, siap Ustaz. Jadi apa namanya, munculnya kemarin sebagaimana yang kita kaji bersama, munculnya Mu'tazilah seperti itu. Mereka orang-orang Irak yang masuk dalam Islam berusaha untuk mengkolaborasikan
antara Islam dengan pemikiran yang mereka dulu pernah dapat. Sehingga apa? Sehingga mereka membahas akidah Islam berdasarkan filsafat, sehingga muncullah para ulama-ulama Mu'tazilah yang kita telah bahas kemarin. Nah, jadi firqah-firqah ini, firqah-firqah yang ada di dalam Islam, ada yang di luar daripada kebanyakan dan ada yang yang ikut di kaum muslimin. Di kaum muslimin ini secara keseluruhan mereka lah yang disebut dengan as-sifatiyah. Jadi mereka disebut dengan as-sifatiyah. Kenapa dikatakan mereka as-sifatiyah? Karena mereka ikut dengan ikut dengan pembahasan para orang-orang Mu'tazilah, akan tetapi mereka mengambil manhaj daripada salafus saleh. Mengambil manhaj dari salafus saleh. Kalau kemarin kita mempelajari bahwa Mu'tazilah mengatakan bahwasanya tidak ada yang namanya sifat azaliyah. Begitu pula tidak ada yang namanya sifat bagi Allah Subhanahu wa taala sifat yang disifati makhluk tidak boleh disifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang Mu'tazilah. Sebagaimana kemarin kita sama-sama bahas bahwasanya Mu'tazilah kebanyakan membahas masalah akidah, yang banyak dibahas itu masalah uluhiyat. Yang banyak dibahas secara bulat, secara terlalu berlebih-lebihan, yaitu tentang masalah ketuhanan. Pembahasan mereka tentang masalah kenabian dan pembahasan mereka tentang masalah tentang as-sam'iyat itu masih sama seperti yang diambil oleh kebanyakan kaum muslimin. Nah, yang menarik ini adalah yang nanti cikal bakal munculnya Asy'ariyah ini adalah mereka yang disebut dengan golongan as-sifatiyah. Nah, seperti itulah yang dikatakan oleh Syekh Asy-Syahristani. Sifatiyah ini adalah golongan yang yang masih terus bersama dengan kaum muslimin. Nah, golongan yang terus bersama dengan kaum muslimin, sehingga apa? Sehingga kalau kita melihat pergerakan mereka senantiasa bersama dengan kaum muslimin secara umum. Yang mana itu mereka karena pemahaman imamah mereka, al-imamah, atau pemahaman tentang khilafah mereka adalah orang yang mengatakan bahwasanya al-imamah atau al-khilafah itu ditentukan dengan al-ittifaqiyah wal ikhtiyar, sesuai dengan kesepakatan kaum muslimin ataukah sesuai dengan pilihan kaum muslimin. Jadi sehingga apa? Sehingga kebanyakan daripada as-sifatiyah ini tidak pada waktu permulaan muncul itu tidak terlalu pada permulaan terjadinya pergolakan politik, mereka tidak terlalu kelihatan. Kenapa? Karena mereka bersama dengan kaum muslimin secara keseluruhan. Ketika Utsman bin Affan telah dibaiat menjadi khalifah, mereka semua berada di situ. Meskipun ada di antara lawan politik, kalau kita katakan tanda kutip lawan politik pada waktu Utsman bin Affan, yaitu orang-orang yang terlalu fanatik dengan Ali bin Abi Thalib, mereka tidak mereka tidak mau tunduk terhadap pemerintahan Utsman bin Affan. Nah, itu nanti cikal bakalnya munculnya Syiah. Nah, kemudian yang masyarakat kebanyakan ini mereka bersama dengan Khalifah Utsman bin Affan ketika diganti dengan al-Imam Ali bin Abi Thalib, mereka bersama dengan al-Imam Ali bin Abi Thalib. Setelah al-Imam Ali bin Abi Thalib meninggal, digantikan dengan Al-Hasan, anaknya, cucu Rasulullah SAW. Mereka semua berada di situ, berada di Al-Hasan. Kemudian ketika Al-Hasan menyerahkan kekhilafahan, menyerahkan imamah ke Muawiyah, maka mereka semua berada lagi di golongan Muawiyah. Mereka berada di golongan Muawiyah. Sehingga apa? Sehingga kalau kita melihat diagram, kalau mau kita mengatakan diagram terhadap terhadap pemetaan kekuatan atau pemetaan terhadap pengikut
khalifah pada saat itu kelihatan di mana ada pembaiatan secara syar'i, di situ banyak kaum muslimin. Kaum muslimin secara keseluruhan berada di situ. Jadi yang dilihat bukan orangnya. Kan kalau orang Syiah dilihat adalah orangnya. Jadi yang dilihat kebanyakan kaum muslimin ini adalah yang mana menjadi pemerintahan yang sah, mereka semua berada di situ. Nah, inilah nanti yang banyak, dan mereka lah dari sinilah nanti muncul ini golongan yang disebut dengan as-sifatiyah, yang merupakan cikal bakal munculnya Asy'ariyah. Kalau dalam bukunya Al-Milal wal Nihal, Imam Asy-Syahristani mengatakan bahwasanya penamaan as-sifatiyah atau penamaan as-sifatiyah ini itu berubah menjadi Asy'ariyah. Tapi perkataan Imam Asy-Syahristani tidak bisa diterima secara 100%. Kenapa? Karena beliau juga adalah orang Asy'ariyah. Beliau orang Asy'ariyah sehingga dikatakan bahwasanya bisa jadi apa yang diinginkan di dalam penamaan perubahan dari as-sifatiyah ke Asy'ariyah ini sebagai adanya dia untuk menolong terhadap mazhab yang ada pada yang beliau anut, yaitu Asy'ariyah. Baik. Selanjutnya, sebelum muncul Asy'ariyah ini, mereka dikatakan sebagai as-sifatiyah. Kenapa dikatakan sebagai as-sifatiyah? Karena mereka dari segi ilahiyat, pensifatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat sebagaimana para sahabat dan tabi'in mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yusifu biwasfin, disifati dengan sifat. Makanya mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat as-sifatul azaliyah. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala memiliki yang namanya as-sifatul dzatiyah, sifat zat. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala memiliki yang namanya as-sifatul af'aliyah atau as-sifatul fi'liyah, sifat perbuatan. Kemudian ditambah lagi ada bagi mereka yang namanya as-sifat al-jabariyah. Nah, ini apa yang dimaksud dengan as-sifat al-jabariyah? Yang dimaksud dengan as-sifat al-jabariyah ini adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala mensifatkan dirinya sama dengan makhluknya. Mensifatkan dirinya sama dengan makhluknya. Seperti apa? Seperti dalam firman-Nya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arasy. Begitu pula mengatakan bima khalaqtu biyadi, terhadap apa yang saya ciptakan dengan tangan saya. Ya kan? Dengan tangan saya. Begitu pula kullu amrin dzifan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wa yabqa wajhu rabbika, dan yang akan tinggal adalah wajahnya Tuhanmu. Nah, itu namanya sifat jabariyah. Dan ini juga membawa perselisihan di antara perselisihan internal. Ini perselisihan internal di antara golongan yang dikatakan sebagai as-sifatiyah. Dia tidak masuk dalam golongan Khawarij, dia tidak masuk dalam golongan Mu'tazilah, dia tidak masuk dalam golongan Qadariyah, dan dia tidak masuk juga dalam golongan Syiah. Akan tetapi berada dalam golongan as-sifatiyah, cuma terjadi perbedaan pendapat bagi mereka. Ada yang mengatakan bahwasanya ini merupakan pensifatan Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya, dan mereka mengatakan tidak ditakwil. Nah, tidak ditakwil. Sehingga apa? Sehingga dari golongan as-sifatiyah ini diantaranya juga adalah al-musyabbihah. Al-musyabbihah. Jadi ada golongan yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, maka itu sama seperti orang yang duduk di singgasananya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan la in basatta yadayya, ketika saya menghamparkan tangan saya, Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan.
Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah, Allah Subhanahu wa taala memiliki kaki. Nah, meskipun nanti dalam perjalanannya mereka dibantah oleh ulama-ulama yang tidak mengatakan bahwasanya ayat ini adalah makna hakikinya. Ayat ini adalah makna hakikinya. Akan tetapi ayat ini adalah bukan makna hakiki yang diinginkan, akan tetapi makna majazi ataukah tawakuf, tidak boleh ditakwil. Nah, sehingga inilah nantinya muncul ada yang namanya ayat-ayat mutasyabih. Ayat-ayat mutasyabih ini ada yang mentakwilkan dan ada yang tidak mentakwil. Ya, mungkin biasa dengar, ya kan? Ada yang mentakwil dan ada yang tidak mentakwil. Yang mentakwil mengatakan bahwasanya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Istawa di sini artinya apa? Artinya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah menguasai, mengatur segala sesuatu dari arasnya. Nah, kemudian mengatakan bahwasanya makna tangan adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna daripada al-wajah, wajahnya adalah maknanya adalah bahwasanya zat atau keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu akan terus-menerus. Ada yang mentakwil. Nah, kemudian ada juga yang tidak mentakwil. Ada yang tidak mentakwil. Di antaranya siapa? Di antaranya adalah Imam Malik. Imam Malik bin Anas. Malik bin Anas, Abu Abdullah Malik bin Anas. Imam Malik. Beliau mengatakan ini tidak ditakwil, akan tapi mengatakan al-istiwa ma'rufun wal kaifiyatu majhulun wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'atun. Nah, ini dikatakan oleh Imam Malik bahwasanya al-istiwa, adanya Allah Subhanahu wa taala di arasy ini, adanya Allah Subhanahu wa taala di arasy itu bersemayam. Orang semua tahu yang namanya istiwa. Orang semua tahu yang namanya bersemayam. Akan tetapi kaifiyahnya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersemayam itu tidak ada yang tahu. Karena kenapa? Karena bersemayamnya Allah tidak sama dengan bersemayamnya hamba. Mendengarnya Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan orang mendengar. Melihatnya Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan orang melihat. Maka meskipun dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat, tidak serta-merta dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya mata. Meskipun Allah Subhanahu wa taala mendengar, tidak serta-merta dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki telinga. Kemudian selanjutnya Imam Malik mengatakan wal imanu bihi wajibun. Mengimani hal tersebut adalah kewajiban. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersemayam, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan, tidak terikat dengan waktu dan tempat. Bersemayam akan tetapi tidak memerlukan waktu dan tempat. Kemudian wasu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang hal tersebut merupakan bid'ah. Tidak boleh ditanyakan kenapa. Ini sebenarnya untuk apa? Ini untuk membantah orang-orang Mu'tazilah yang ada pemikirannya sama seperti pemikiran Mu'tazilah. Maka di mana mereka mengatakan tiap sesuatu kemarin ada 3 yang ditanyakan, ada 3 yang selalu dicari kalau ada sesuatu. Yang pertama adalah illatnya, yang kedua adalah hikmahnya, yang ketiga adalah faedahnya. Nah, itu selalu dicari. Makanya ketika membahas ini mereka mengatakan kenapa bisa Allah bersemayam, apa hikmah Allah Subhanahu wa taala bersemayam, dan apa faedahnya daripada bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang banyak juga diambil oleh para imam-imam atau ulama-ulama kebanyakan pada saat itu, seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Sufyan Ats-Tsauri, kemudian juga Daud bin Ali Al-Asfahani, dan yang mengikuti mereka. Nah, kemudian selanjutnya dari sinilah nanti cikal bakal golongan yang dikatakan sebagai Asy'ariyah. Sampai golongan Asy'ariyah ini dikatakan sebagai golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kenapa? Karena golongan Asy'ariyah merupakan
merupakan perealisasian daripada golongan as-sifatiyah. Nah, golongan as-sifatiyah, golongan Asy'ariyah ini yang dikatakan golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah nantinya. Sara dzalika madhaban di Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syihristani. Imam Asy-Syihristani mengatakan bahwasanya inilah golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meskipun yang lain juga mengatakan kita juga merupakan golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akan tapi dilihat dari ininya, karena ini adalah sifat, makanya mereka mengatakan Asy'ariyah merupakan min ahli sunnah wal jamaah. Nah, selanjutnya munculnya Asy'ariyah ini kapan? Asy'ariyah, golongan Asy'ariyah ini dimunculkan oleh Abul Hasan al-Asy'ari. Abul Hasan al-Asy'ari. Biasa juga kita dengar Abu Musa al-Asy'ari, ya kan? Beda. Abu Musa al-Asy'ari adalah sahabat. Kalau Abul Hasan al-Asy'ari adalah sudah merupakan cucu mungkin daripada Abu Musa al-Asy'ari. Nah, jadi yang mendirikan golongan Asy'ariyah bukan Abu Musa al-Asy'ari, akan tapi yang mendirikan Asy'ari adalah Abul Hasan al-Asy'ari. Abul Hasan al-Asy'ari ini masih ada garis keturunan dengan Abu Musa al-Asy'ari. Ada garis keturunannya sampai Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian Abul Hasan al-Asy'ari ini dikenal juga dengan dilakapkan kepadanya sebagai Nasiruddin. Dikenal sebagai Nasiruddin dan juga dikenal sebagai Imam Ahli Sunnati wal Jamaah. Imam Ahli Sunnati wal Jamaah. Kenapa dikatakan sebagai Nasiruddin? Dikatakan sebagai Nasiruddin Abu Hasan al-Asy'ari ini karena beliau berada di antara dua golongan yang bertikai pada saat itu, yaitu mazhabnya Hambali dengan Mu'tazilah. Nah, sebagaimana kita kenal bahwasanya Hambali di dalam mazhab akidahnya, Hambali ini bertolak belakang dengan cara pembahasan kalau dalam masalah akidah, ulama-ulama Hambali. Jadi ulama Hambali bukan mazhab Hambali. Kenapa? Karena aku mengatakan mazhab Hambali itu lebih ke mazhab fikhi. Ulama-ulama Hambali di dalam membahas masalah akidah, membahas masalah akidah itu pembahasannya adalah nakli 100%. Jadi nakli 100%. Kalau ada mereka membahas kalau ada ayat atau hadis yang menjelaskan tentang akidah, dan itu yang dibahas. Tidak ada pengembangan dan lain sebagainya. Berbeda dengan Mu'tazilah kemarin. Kalau Mu'tazilah kemarin dalam membahas masalah akidah itu akal 100% akal. Dan jarang sekali menggunakan nakal, jarang sekali menggunakan dalil dalam ketika membahas masalah akidah. Nah, golongan Asy'ariyah ini berada di tengah-tengah. Jadi dalam membahas masalah akidah, mereka menggunakan nakli dan mereka juga menggunakan akli. Sehingga golongan ini yang paling banyak pengikutnya. Golongan ini yang paling banyak pengikutnya. Karena kenapa? Karena banyak kaum muslimin sebagaimana kita kaji kemarin yang tidak terlalu suka dengan golongan Mu'tazilah. Nah, kenapa tidak terlalu suka? Karena yang pertama mereka terlalu banyak menggunakan akal, yang kedua mereka terlalu banyak menghina dalam tanda kutip ulama-ulama besar pada saat itu. Karena kenapa? Karena mereka ke kanan ke sana sini untuk melakukan dialog, untuk melakukan jadal al-jadal mantiqi dengan orang-orang yang ada pada saat itu. Ini Abul Hasan al-Asy'ari. Abu Hasan al-Asy'ari meninggal pada tahun 324 Hijriah. Abul Hasan al-Asy'ari, pendiri al-Asy'ariyah ini
meninggal pada tahun 324 Hijriyah. Kemudian ada yang menarik. Apa yang menarik? Abul Hasan al-Asy'ari ini dulunya adalah orang Mu'tazilah. Abul Hasan al-Asy'ari dulunya adalah orang Mu'tazilah. Jadi sama seperti kemarin Wasil bin Atha itu ikut sama pengajiannya Hasan al-Basri. Ikut sama, kemudian keluar daripada pengajian gurunya. Nah, sama seperti ini juga. Abul Hasan al-Asy'ari itu dulunya beliau adalah Mu'tazili, orang Mu'tazilah. Dan beliau juga adalah orang yang dulunya termasuk orang-orang yang apa namanya, yang senantiasa pergi ke sana sini untuk melakukan debat. Untuk melakukan debat, mencari siapa yang paling kuat dalilnya. Siapa yang paling bisa diterima oleh akal, apa namanya? Yang paling bisa diterima oleh akal alasan-alasan yang diungkapkan dalam masalah akidah. Nah, jadi beliau juga seperti dulu. Dan gurunya bernama Abu Ali al-Jubai. Abu Ali al-Jubai al-Mu'tazili. Nah, sebagaimana kita kenal kemarin bahwasanya orang Mu'tazilah ada al-usulul khamsah. Jadi Imam Abul Hasan al-Asy'ari juga begitu. Sampai pada satu masa Abul Hasan al-Asy'ari ini tidak setuju dengan pendapat syekhnya, pendapat gurunya, yaitu Abu Ali al-Jubai. Dalam masalah apa? Dalam masalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu cuma boleh menciptakan yang salah dan aslah. Jadi mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu pasti kebaikan. Pasti kebaikan. Itu yang mereka katakan. Sehingga apa? Sehingga orang Mu'tazilah mengatakan bahwa apabila akal sudah menganggap baik sebuah persoalan, maka Allah Subhanahu wa taala pasti juga akan meridhai hal tersebut. Sehingga apa? Sehingga dikatakan kemarin bahwasanya salah satu di antara permasalahan yang didakwakan oleh orang Mu'tazilah adalah al-hasan wal qabih al-aqliyatani. Hasan dan qabih, yang baik, kebaikan dan keburukan yang ditentukan oleh akal. Ya, ditentukan oleh akal. Mereka berkesimpulan bahwasanya semua kesimpulan akal yang mengatakan bahwasanya perbuatan ini adalah hasan, pasti Allah Subhanahu wa taala juga berpendapat seperti itu. Nah, Asy'ari ini mengatakan tidak. Kenapa? Karena yang namanya hasan wal qabih itu adalah apa yang dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah hasan. Dan apa yang dianggap buruk oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah buruk. Jadi bukan karena jenis perbuatannya. Kalau ulama orang Mu'tazilah mengatakan itu jenis perbuatan. Seperti apa? Contohnya, dicontohkan membunuh. Membunuh adalah perbuatan buruk, jelek. Akan tetapi kalau membunuh secara hak, seperti apa? Membunuh misalnya karena dihukum qisas, membunuh dihukum qisas, atau membunuh karena karena berzina, dan lain sebagainya. Dibunuh karena orang yang sudah beristri atau orang yang sudah bersuami ini berzina. Kalau dia membunuh maka itu dirajam. Jadi bukan karena perbuatannya, akan tetapi karena stigma syarak terhadap perbuatan tersebut. Nah, dari sinilah muncul perbedaan antara mereka dengan Abu Ali al-Jubai dan muridnya Abul Hasan al-Asy'ari. Nah, setelah itu Abul Hasan al-Asy'ari mendirikan pengajian tersendiri. Nah, dan dari sinilah nantinya kelompok Asy'ariyah ini bermula. Dari kelompok Asy'ariyah. Jadi saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Orang Asy'ariyah ternyata dulunya adalah dari Mu'tazilah. Sehingga apa? Sehingga orang Mu'tazilah ketika membaca atau ketika mereka bertemu dengan orang Asy'ariyah, mereka mengatakan dia adalah orang Jabariyah.
dia adalah orang Jabariyah. Nah, jadi kemarin itu orang Mu'tazilah kalau bertemu dengan Asy'ariyah mereka mengatakan orang Jabariyah. Karena kenapa? Karena mereka mengatakan bahwasanya ini bukan kelompok kita. Bukan kelompok kita. Bukan kelompok kita adalah maka dia kelompok yang lain. Kelompok yang lain pada saat itu yang ini adalah kelompok Jabariyah yang insya Allah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, kemudian selanjutnya dijelaskan bahwasanya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ini adalah orang yang sangat cerdik, orang yang sangat pintar. Makanya dia dulunya sangat disayang oleh gurunya Abu Ali Al-Jubba'i. Sampai-sampai ketika gurunya ini tidak berada di tempat, yang diminta untuk menggantikan gurunya berada mengajar di majelisnya adalah Abu Hasan Al-Asy'ari. Sangat pintar sehingga apa? Sehingga dengan adanya melihat bahwa Abu Hasan Al-Asy'ari ini adalah seorang yang pintar, maka diprediksi bahwasanya ini nantinya akan menjadi salah seorang pentolan dari ulama Mu'tazilah. Sampai apa? Sampai keluar dari Mu'tazilah. Golongan Asy'ariyah ini muncul pertama kali di mana? Muncul pertama kali di pada abad keempat Hijriah. Muncul pertama kali pada abad keempat Hijriah. Nah, kemudian selanjutnya apa-apa saja yang menjadi ciri daripada golongan Asy'ari ini? Apa yang membedakan dia antara dia dengan yang lain? Yang pertama, tentang masalah ketuhanan, tentang masalah ilahiyat. Ini kalau Abu Hasan Al-Asy'ari juga berimbang antara ilahiyatnya dan nubuatnya. Akan tetapi dalam masalah ilahiyat dan nubuat tidak bulat sama seperti Mu'tazilah dan tidak taksir, tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu menganggap enteng. Tidak terlalu berlebihan dalam membahas sama seperti orang Mu'tazilah dan tidak terlalu menganggap enteng sama seperti golongan al-musyabbihah. Al-musyabbihah ini yang tadi yang menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Nah, itu terlalu menganggap enteng Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena disamakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana? Apa cirinya? Cirinya adalah bahwa ulama Asy'ariyah ini, ulama Asy'ari ini itu mengambil semua sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana tadi as-sifatiyah. Nah, sehingga kita kenal bahwasanya di dalam pembahasan ulama-ulama Asy'ariyah ini ada mungkin kita kenal sebagai aqidatul khamsin. Pernah dengar? Atau hafal semua? Al-aqidatul khamsun, akidah 50. Akidah 50. Nah, di mana akidahnya ini didasarkan pada apa namanya? Pada hukum akli, bahwasanya kalau hukum akli kan ada 3. Ada wajib, ada mustahil, dan ada jaiz. Wajibul akli, kemudian mustahilul akli, dan jaizul akli. Mereka mengatakan bahwasanya sifat Allah Subhanahu wa taala itu ada 20. Sifat wajib Allah Subhanahu wa taala ada 20. Kemudian sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala kebalikannya ada 20 juga. Sudah cukup 40. Kemudian ditambah 1 sifat jaiznya Allah Subhanahu wa taala. Jadi 41. Kemudian ditambah sifat wajib terhadap nabi ada 4. Yaitu siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Ada 4. Sifat mustahil dari nabi ada 4. Tadi sudah 45 menjadi 49. Ditambah 1 sifat jaiz dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi 50. Nah, itu merupakan sifat akidah khamsin yang banyak diambil oleh orang Asy'ariyah. Orang Asy'ariyah sebenarnya ini juga di dalamnya ada yang ada yang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sifatnya Allah Subhanahu wa taala itu cuma 7. Cuma 7 dalam sifat sifat ma'ani. Sifat 20 sifat
wajib bagi Allah Subhanahu wa taala ini sudah disebutkan oleh orang-orang Asy'ariyah. Itu al-wujud, al-qidam, al-baqa, mukhalafatul hawadits, al-qiyam bi nafsihi, kemudian al-wahdaniyah, al-qudrah, al-irada, al-ilmu, al-hayatu, as-sam'u, wal-basaru, wal-mutakallim. 13. Kemudian kaunuhu subhanahu wa ta'ala qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, dan kaunuhu mutakalliman. 20 yang menjadi sifat wajibnya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala adalah sifat kebalikan daripada sifat wajib. Kalau tadi ada al-wujud, mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala al-adamu. Mustahil bagi Allah Subhanahu. Jadi 20 juga sifat sifat wajibnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tambah satu sifat jaiz. Apa sifat jaiznya Allah Subhanahu wa taala adalah melakukan sesuatu yang mungkin. Melakukan sesuatu yang mungkin itu bagi Allah Subhanahu wa taala boleh. Menciptakan bumi boleh. Menciptakan misalnya batu boleh bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak wajib, ya kan? Tidak wajib. Menciptakan manusia apakah masuk dalam sifat wajib, mustahil atau jaiz? Masuk dalam sifat jaiz. Nah, kemudian ditambah 4 dari sifatnya Rasul, Siddiq, Amanah, Tabligh, Fatanah. Kemudian sifat mustahilnya bagi Rasul kebalikan daripada 4 ini. As-Siddiq, Al-Kadzdzab, kemudian yang terakhir adalah sifat jaiz bagi seorang Rasul. Nah, ini kita sudah sedikit masuk di dalam di dalam tafasil penjelasan ulama Asy'ariyah. Nah, sehingga ulama Asy'ariyah mengatakan bahwasanya wajib hukumnya untuk tahu ini wajib hukumnya untuk mengetahui sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Wajib hukumnya. Nah, kemudian mereka juga mengatakan bahwasanya kan dulu kemarin kita membahas bahwasanya kenapa ulama Mu'tazilah tidak memberikan sifat azali dan sifat yang sama dengan makhluknya, akan tetapi cuma memberikan sifat zat bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena sifatnya kalau kita memberikan sifat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka biasanya antara zat dan sifatnya itu berbeda. Ya kan? Antara zat dan sifatnya berbeda. Kita mengatakan misalnya ada orang itu adalah jujur. Antara kejujurannya dan orang itu berbeda. Maka mereka mengatakan bahwasanya ulama Mu'tazilah mengatakan bahwasanya tidak boleh. Karena kenapa? Karena kalau diberikan sifat terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ada zatnya dan ada sifatnya. Dan kalau kita mengatakan sifatnya ini juga azali berarti ada 2 yang azali, yaitu Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya. Terus sifatnya ini siapa yang menciptakan? Nah, ya kan? Itu membuat menjelimet. Kalau katanya teman-teman di Jawa itu membuat kita menjelimet dalam membahasnya ini. Makanya ulama Asy'ariyah mengatakan bahwasanya sifatnya Allah Subhanahu wa taala, sifat ini la hiya huwa wala hiya ghairu. Nah, ini yang mungkin sering didengar kalau di pesantren. Sifatnya ini bukan dia, akan tetapi bukan juga selain dia. Pusing kan? Tidak usah terlalu kesana. Jadi dikatakan bukan dia, sifat ini bukan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi bukan juga selain Allah Subhanahu wa taala. Ini permainan orang-orang permainan yang biasa dipermainkan oleh orang-orang ahlul kalam, orang-orang mutakallimin, orang-orang yang masuk dalam daerah filsafat. Nah, mereka melakukan seperti itu. Sehingga kita dulu mungkin kalau di pesantren ada buku namanya Kifayatul Awam, ya kan? Kemudian ada juga namanya Aqidatul Awam. Itu semua adalah
itu semua adalah buku-buku akidah yang yang basisnya adalah Asy'ariyah. Kemudian selanjutnya di dalam masalah af'alul ibad. Ya, ini yang kedua yang menjadi ciri orang-orang Asy'ariyah. Dalam af'alul ibad, mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan perbuatan manusia, kemudian manusia memilih daripada potensi-potensi yang ada di situ. Nah, hampir sama dengan penjelasan di dalam ini kan, di dalam pembahasan qadar. Pembahasan qadar yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala diberikan potensi. Dan itu potensi tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan. Jadi ini yang membedakan antara mereka juga dengan Jabariyah. Kalau Qadariyah mengatakan manusia sendiri yang menciptakan perbuatannya, perbuatannya. Kalau orang Jabariyah mengatakan bahwasanya yang menciptakan perbuatan, qudrah dan iradah bagi manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Asy'ariyah ini berada di tengah. Asy'ariyah ini berada di tengah. Makanya dikatakan bahwasanya Asy'ariyah ini senantiasa berada di tengah, makanya dapat diterima oleh masyarakat umum. Dapat diterima oleh masyarakat umum sehingga apa? Sehingga banyak sekali pengikutnya, bukan cuma masyarakat awam, sampai ulama-ulama terkenal sekalipun, banyak yang ikut dengan Asy'ariyah. Ini dapat dilihat di dalam misalnya di buku Ilmul Kalam, begitu pula di dalam buku-buku usul fikih. Di dalam buku-buku usul fikih biasa dilihat bagaimana ulama-ulama itu banyak sekali merajihkan pendapat-pendapat yang dilontarkan oleh ulama Asy'ariyah. Banyak sekali yang dirajihkan oleh pendapat-pendapatnya ulama Asy'ariyah. Karena kenapa? Karena itu mereka berada di tengah-tengah. Kemudian dalam masalah menggunakan akal dan menggunakan nakal, menggunakan akal dan menggunakan nas, mereka juga berada di tengah-tengah. Jadi tidak terlalu menggunakan akal, tidak juga berimbang antara penggunaan akal dan penggunaan nakalnya. Jadi mereka menggunakan nakal kalau penjelasan tentang akidah tersebut dapat diindra, maka mereka menggunakan akal. Dan ketika penjelasan tersebut tidak dapat diindra, maka mereka menggunakan an-naqlu. Kemudian selanjutnya ulama-ulama Asy'ariyah ini itu terbagi pada dua bagian. Kenapa? Karena ulama-ulama Asy'ariyah ini, pada waktu permulaan mereka tidak banyak menggunakan ilmul kalam. Sehingga dibagi dua. Permulaannya tidak banyak menggunakan ilmul kalam, akan tetapi setelah melihat orang-orang Mu'tazilah terlalu banyak menggunakan ilmul kalam, maka mereka juga masuk di dalamnya. Mereka juga masuk ikut nimbrung dengan ilmul kalam. Sehingga apa? Sehingga dengan adanya mereka ikut nimbrung dalam ilmul kalam, membuat khazanah al-kalamiyah, khazanah usuluddin pada saat itu menjadi makin panas. Karena kenapa? Karena yang dulunya orang-orang Mu'tazilah ini sparring partnernya di dalam kubu kaum muslimin adalah al-muhadditsun dengan al-fuqaha. Ya kan? Itu kemarin kita sebutkan. Jadi dua kemarin sparring partnernya orang Mu'tazilah. Yang pertama adalah orang kafir sama orang zindik dan orang-orang ahlul ahwa'i wal bid'ah. Kemudian yang kedua adalah al-muhadditsun dan al-fuqaha. Nah, yang menarik di sini bahwasanya golongan Asy'ariyah ini banyak yang al-muhadditsun dan al-fuqaha ini banyak yang gabung dengan golongan Asy'ariyah. Meskipun diantaranya tidak mengambil filsafat sebagai dasar untuk
pembenaran terhadap terhadap Keluar lagi kayaknya. Ustaz Aswar. Ustaz Rahmat? Pergi. Keluar ke ya? Iya, tiada kita. Tiada co-host. Mati laptopnya tahu. Jaringan biasa putus-putus gangguan. Kayaknya memang lebih bagus pakai kuota. Tempatnya stabil. Kadang lebih bagus pakai kuota, kadang lebih ini. Iya, stabil. Ini sih agak stabil lagi. Putus-putus. Saya kira saya yang hilang. Biasanya saya yang hilang jadi putus. Oke, yang mau bertanya mungkin silahkan ditanya memang. Ya, saya sudah ada pertanyaan itu. Oh iya, makanya saya copy notepad. Ya. Saya biasa copy notepad pertanyaan karena biasa juga kalau saya yang keluar hilang itu pertanyaan. Ya, makanya kan kemarin waktu Ustaz Budi Mulyana sempat banyak sekali pertanyaan tidak kelihatan kalau kita yang host tidak kelihatan, jadi harus di ini biasanya. Kelihatannya sampai disingkan juga orang masuk ini. Sampai 22 orang ini dengan pemateri. Iya, alhamdulillah. Ya sudah mulai yang begitu kalau kajian-kajian mendalam. Iya. Malam-malam terakhir sudah mulai apalagi ini panas sebenarnya Asy'ariyah ini apa namanya? Bagi orang-orang pesantren itu akan banyak tahu yang begini, karena itu yang pertanyaan saya itu sering dikatakan bahwa bermazhab Syafi'i berakidah Asy'ari. Ya itu memang orang-orang pesantren itu apa namanya berakidah Asy'ari karena bermazhab Syafi'i. Nanti Ustaz Aswar insya Allah akan memberikan penjelasan. Itu kan kalau kita yang dari pesantren itu yang tadi banyak dihafal kan? Asma wa sifat, juga kemudian ini rububiyah, uluhiyah, kemudian iya memang di Indonesia itu populer itu. Ketika berbicara masalah apa namanya Jabariyah dan Qadariyah, di situ tadi apa namanya khasiat benda, nah itu nanti yang penjelasannya di situ. Makanya ini landasan filosofisnya sebenarnya ini yang dibahas ini. Ya. Landasan filosofisnya. Dan apa namanya di kitab-kitab yang sudah menjelaskan intisarinya, sebenarnya intisari yang dijelaskan kita harus mensyarahnya seperti ini. Jadi cara pensarahan kita adalah pensarahan dengan kitab yang lain. Dan ini kan sebenarnya yang penting. Nah, selama ini kan pensyarahan kitabnya kita langsung saja, kita tidak pernah membaca kitab-kitab yang itu juga nanti juga mungkin dianukan sasar juga pernah saya tanyakan secara khusus pengkajian artinya kan yang di kitab Nizam Islam itu kan membangun akidah. Ya. Sedangkan kalau yang memang di keilmuan akidah itu mengkaji pemikiran akidah. Jadi kenapa tidak seperti itu toh? Jadi karena nanti itu dikajinya belakangan di Saksiyah baru biasa dibahas sedikit itu tentang garis besarnya itu hanya tidak membahas masing-masing mazhab karena itu kan mengenai pemikirannya Setaki, jadi tidak mau menjelaskan terlalu banyak anunya orang kecuali dia untuk perjelaskan. Ya, makanya kan kemarin jawabannya itu jelas apa yang ditanyakan oleh Ustaz. Manakah ini Ustaz Martin ini tidak tidur barangkali. Itu tepat kemarin pertanyaannya Ustaz Martin, Ustaz Torik. Bagaimana sebenarnya posisinya kita ini harusnya? Masih misalnya. Ya. Ini kalau di sini ada mazhab Sifatiyah itu memang Abu Asal Asy'ari, tapi di bawahnya Sifatiyah, Musabiyah dan Karamiyah. Suara sudah masuk. Oke.
Assalamualaikum. Oh, iya. Salam. Biar HP Ada saya. gambarnya. Makanya HP saja. Tidak bisa Nah, HP. atau HP saja, Sas. Tidak saya install di handphone anuku. Zoom tak? Zoom. Oh. Oh gitu kah? Oh, Iya. itu iPhone 1 kasih ke sebelah. Daripada tidur-tidur, Ji. Tidurnya aku semua kayaknya itu. Keluar, Mi. Keluar nih. Oke, tidak apa-apa. Ayo, Tinggal lanjut. sedikit. Ya, tinggal sedikit ini. Tinggal sedikit. Tapi tidak enak dirasa kalau tidak ada mukanya. Ya kan? Karena pertanyaannya nanti agak panjang kayaknya nanti nih penjelasan pertanyaannya. Iya. Bisa kita keluar baru masuk Selesaikan. lagi? Selesaikan Ya, dulu baru masuk lagi ya? Atau bagaimana? Saya keluar dulu sebentar. Terreset komputernya tadi. Terreset. Mana sih komputer kah? Panas. Biasa mengisi 5 kali online dia sehari. 5 kali. Kita 1 kali, Ji. Jadi 1 kali, Ji. Itu pendengar, dia 5 kali. Dia yang pembicara. Mengupload ya. Itu makanya kalau mau upload mungkin tidak apa-apa ya, sebenarnya memang tidak masuk muka seperti saya kurangi datanya. Kemarin saya lancar merekam saja, jadi saya tidak mengirim data karena saya tidak men-streaming, bukan saya yang Bukan kita. bukan saya yang Lemparkan. bicara, video saya mati, audio mati, jadi tidak ada yang saya upload data. Nyaman. Karena kadang yang begitu juga. Ya. Tapi kemarin bagus loh anunya. Apa namanya? Yang dari Ustaz Budi itu ketika dia menjelaskan dengan mengupload men-share slide itu bagus sekali pergerakannya. Dari sana bagus anunya pengirimannya. Sepertinya bagus ininya. Mungkin ya kalau daerah-daerah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah mungkin lebih bagus ini koneksi ininya. Tidak saya di kampung kiri ini, di kampung memang ini kajian kampung ini. Kajian kampung nih. Di kampung ini memang jadi agak tidak bagus jaringannya dikasih begitu. Tapi kajian kampung Moncolo bisa mengkaji geopolitik Islam. Kemarin saya lihat ininya hasil ini kita itu acara kita kemarin sudah ditonton hampir 2.000 orang loh. Ada sepotong-sepotong juga, itu kan biasa cuma naik di beranda. Ya. Ada kan yang orang otomatis terplay itu di viewersnya ya. Iya, otomatis terplay itu muncul di berandanya orang. Oke, Ustaz. Silakan, Ustaz, silakan. Lanjut. Sorry ini ada kesalahan teknis. Kesalahan teknisnya terset sendiri. Baik, kita lanjut. Jadi golongan Asy'ariyah ini ada 2 dalam perjalanannya. Ada 2 lonjakan utama yang mereka lakukan. Yang pertama, ketika Abu Hasan al-Asy'ari pisah dari orang Mu'tazilah, mulai dari situ beliau tidak banyak menggunakan ilmu kalam sebagai dasar untuk menguatkan pandangan teologisnya, pandangan akidahnya. Tidak terlalu banyak, meskipun ada kan tapi tidak terlalu banyak. Nah, sehingga dibagi 2. Yang pertama adalah mulai dari peletak batu pertamanya sampai zamannya Abu Bakar Al-Baqillani. Sampai pada zaman Abu Bakar Al-Baqillani pada tahun 403 Hijriah. Nah, kemudian fase selanjutnya atau zaman selanjutnya adalah fase kedua, dimulai dari ulama yang bernama Ibnu Furak Al-Asfahani. Jadi mulai dari Ibnu Furak Al-Asfahani pada tahun 406 sampai zamannya Syehristani. Sampai zamannya Syehristani pada tahun 548 Hijriah. Pada tahun 548 Hijriah. Di sini mulai daripada Ibnu Furak Al-Asfahani itu penggunaan ilmu kalam porsinya sudah sama dengan penggunaan ilmu kalamnya oleh orang Mu'tazilah. Sehingga apa? Sehingga mereka juga melakukan jadal-jadal dengan orang luar, begitu pula melakukan juga jadal dengan melakukan juga
munadharat, melakukan dialog secara intensif dengan orang-orang Mu'tazilah. Antara antara mereka dengan orang Mu'tazilah. Itu. Kemudian diakhiri dengan zamannya Syahristani pada tahun 548 Hijriah. Dan di sini pula banyak sekali ulama-ulama yang menonjol, yang masuk ke dalam, utamanya ulama-ulama usuliyin, usul fikih. Nah, makanya kan di dalam penulisan buku usul fikih itu ada yang namanya Tariqatul Mutakallimin, ya kan? Kenapa dinamakan Tariqatul Mutakallimin? Karena yang banyak menyusun metode penulisan usul fikih pada saat itu adalah orang mutakallimin. Orang mutakallimin. Sehingga apa? Sehingga permasalahan-permasalahan kalamiyah, permasalahan-permasalahan teologis antara Asy'ariyah, Mu'tazilah, Syiah, Khawarij, Jabariyah, Syabahiyah, Karamiyah dan lain sebagainya, itu dibahas di sini, dibahas di dalam buku usul fikih. Nah, makanya jangan heran kalau buku usul fikih itu dulu besar-besar. Nah, nanti belakangan ini pada tahun 1900-an itu ulama mulai melakukan revisi terhadap usul fikih dan membebaskan dan menghilangkan semua permasalahan-permasalahan teologis di dalam buku-buku usul fikih. Kenapa? Karena permasalahan teologis ini bukan itu maksudnya dalam pembahasan usul fikih. Karena pembahasan usul fikih dimaksudkan untuk bagaimana caranya bisa membuat sebuah produk hukum dari fikih. Nah, makanya kalau kita lihat buku-buku usul fikih yang belakangan itu tipis-tipis saja. Ya, sama seperti yang dilakukan di antara yang melakukannya adalah Syekh Taqiyuddin An-Nabhani di dalam Syakhsiyah jilid 3, di mana di dalamnya sudah tidak ada lagi permasalahan-permasalahan yang permasalahan-permasalahan kalamiyah yang muncul. Meskipun tata cara atau susunan babnya hampir sama dengan penyusunan bab yang dilakukan oleh ulama mutakallimin. Dalam penyusunan babnya saja, akan tapi dalam pembahasannya tidak sama. Nah, jadi itu mereka memasukkan hal seperti itu. Dan diantaranya siapa? Diantaranya ulama-ulama yang masuk di sini adalah Imamul Haramain, Imam Al-Juwaini. Begitu pula Al-Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali juga masuk di sini. Imam Ghazali meninggal pada tahun 505. Mereka juga masuk di dalam orang-orang yang masuk dalam golongan-golongan yang menganut atau yang mengambil Asy'ariyah sebagai dasar untuk berakidah. Selanjutnya, karena banyak ulama-ulama besar yang menjadi penolong atau yang mengambil mazhabnya Asy'ariyah, maka banyak sekte-sekte yang lain itu kalau mereka muncul, mereka akan dikalah pamor dan kalah debat dengan orang ulama-ulama besar ini. Sama seperti akidahnya Tahawiyah di Mesir, kemudian Al-Maturidiyah di Samarkand, dan di daerah Sungai Tigris dan Sungai Efrat ini, itu semua tidak dapat menyaingi golongan atau ulama-ulama yang berasal dari ulama Asy'ariyah. Baik, mungkin saya sedikit muqaddimah tentang golongan Asy'ariyah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil istifadah sedikit. Masih ada dua ininya. Masih ada dua cirinya golongan Asy'ariyah. Yang pertama adalah yang keempat adalah bahwasanya al-imamah atau al-khilafah. Jadi kalau mengatakan al-imamah biasanya orang Syiah. Akan tapi kalau mengatakan al-khilafah dan al-imamah itu golongan Asy'ariyah. Golongan Asy'ariyah yang banyak mengatakan al-khilafah. Begitu pula al-imamah, dan mereka mengatakan bahwa al-imamah di dalam Islam itu tidak seperti apa yang digendungkan oleh orang Syiah dengan an-nas. Jadi
permasalahan imamah ini sparring partnernya adalah orang Syiah. Karena kenapa? Karena orang Mu'tazilah dan orang Jabariyah, Mu'tazilah dan Jabariyah tidak ada pandangan politiknya. Tidak ada pandangan politiknya, kecuali sedikit saja. Makanya kemarin dikatakan bahwasanya orang Mu'tazilah itu bisa dekat dengan pemerintah pada saat itu. Karena kenapa? Karena mereka tidak dianggap sebagai sebuah ancaman bagi mereka. Mereka tidak ingin mereka tidak pernah berjuang secara siasi. Secara siasi, berbeda dengan berbeda dengan Syairah dan ulama Syiah. Akan tapi mereka mengatakan bahwasanya al-khilafah itu harus dengan al-ittifaq wal ikhtiyar, persetujuan dan pemilihan. Makanya mereka di mana ada pemerintahan yang sah, mereka akan berada di situ. Dan mereka pula lah juga yang dulunya bergerak, di antara mereka yang bergerak ketika Baghdad, Daulah Abbasiyah diserang oleh golongan Tartar, oleh orang Mongol, sehingga dulu dikatakan bahwasanya di antara Daulah Bani Abbasiyah ini pernah ada waktu sekitar 3 bulan, ya kan? Pernah ada waktu sekitar 3 bulan kaum muslimin kosong dari khilafah. Nah, di antaranya adalah mereka inilah yang berjuang untuk mengembalikan hal tersebut, mengembalikan khilafah sehingga 3 bulan setelahnya bisa kembali kaum muslimin dipimpin oleh seorang khalifah. Baik, selanjutnya yang terakhir adalah masalah ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Ulama Asy'ariyah ini mengatakan bahwasanya kaum muslimin nantinya di hari akhir itu dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Alasannya karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah disifatkan dengan al-wujud, ada, dan semua yang ada itu pasti bisa dilihat. Nah, ini untuk mengkanter mengkanter perkataan orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya orang nanti kaum muslimin atau orang yang masuk surga tidak ada yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un. Karena Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pendapatnya orang Mu'tazilah tidak diberikan sifat sebagaimana sifat makhluk. Jadi tidak diberikan sifat sebagai al-wujud. Sebagai sifat-sifat yang ada kaitannya dengan sifat makhluk. Sehingga mereka mengatakan, orang Mu'tazilah mengatakan orang di hari akhirat nanti tidak mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang Asy'ariyah mengatakan di hari akhir nanti itu Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat, dan itu dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan hadis. Baik, mungkin sampai di sini saja pembahasan kita pada kesempatan malam ini, di mana insya Allah kita mempelajari, mengupas sedikit tentang golongan Asy'ariyah. Dan mudah-mudahan saja. Tadi ada 5. Yang pertama mengenai ilahiyat, mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua mengenai af'alul insan, siapa yang menciptakannya. Dan yang ketiga mengenai penggunaan an-naqlu dan al-aqlu, menggunakan penggunaan akal dan penggunaan dalil. Yang keempat adalah tentang bagaimana pandangannya tentang imamah dan khilafah. Dan yang kelima adalah pandangannya tentang masalah melihat Allah Subhanahu wa taala di hari akhir. Oke, mungkin sampai di sini saja. Selanjutnya mungkin kalau ada yang mau menambahkan silakan, atau ada yang mau didiskusikan, maka insya Allah kita lanjutkan setelah ini. Sebelumnya saya kembalikan kepada moderator. Silakan Ustaz, lanjut. Oke, makasih banyak Ustaz. Ya, ini memang kayaknya cukup panjang bahasanya, kemudian banyak peserta-pesertanya ini yang dari luar juga ini. Ada ini juga Kiai Muda Mas Udi juga ada di sini. Kemudian Sadianto juga ada banyak dari luar ini. Kayaknya memang ini Asy'ariyah ini Asy'ariyah sehingga kemudian tidak membahas Asy'ariyah.
Karena Ya, kalau Abu Hasan Asy'ariyah itu. al-Asy'ari, ya Abu Hasan al-Asy'ari paling dia sebut sebagai pendiri mazhab sifatiyah, karena mazhab sifatiyah di bawahnya sifatiyah, musyabihah dan karamiyah. Dia Ya, paling begitu gitu. Sepertinya begitu saja. ya betul. Jadi dia Beliau adalah termasuk yang mendakwakan apa namanya paham-paham Asy'ariyah, oh ya. Kiristani. Oke, saya lanjut bacakan saja pertanyaan yang tadi dari Ustaz Arman. Dikatakan bahwa saya pernah mendengar bahwa kebanyakan itu bermazhab Syafi'i, berakidah Asy'ari, sehingga seperti di pesantren ya. Sehingga dikatakan bahwa di Indonesia itu kebanyakan akidahnya Asy'ari dan fikih Syafi'i. Bagaimana pandangan Ustaz tentang ini? Baik. Dari fakta memang seperti itu. Makanya dikatakan kalau ulama-ulama ulama-ulama Azhar, mereka mengatakan bahwasanya kita harus beragama dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu ininya. Apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ahlus Sunnah wal Jamaah akidahnya akidah Asy'ariyah atau Asy'ariyah Maturidiyah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kemudian fikihnya adalah salah satu dari 4 imam mazhab. Syafi'i, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Kemudian bertasawuf juga. Nah, tasawufnya adalah tasawuf yang sunni. Tasawuf sunni karena kalau tasawuf itu ada 2 aliran utama. Ada aliran falsafi, ada aliran sunni. Aliran falsafi dipimpin oleh Ibnu Arabi, aliran sunni dipimpin oleh Imam Al-Ghazali. Sehingga kebanyakan kalau di pesantren-pesantren itu hampir semua, kalau di Indonesia hampir semua pesantren itu yang dibahas kalau masalah akidah, pesantren-pesantren yang dari dulu, kecuali pesantren-pesantren yang belakangan, ini sudah mulai ada yang yang membahas macam akidahnya Tahawiyah dan lain sebagainya. Kalau yang dulu itu yang di buku-buku di pesantren, buku-buku akidahnya itu Kifayatul Awam, kemudian Aqidatul Awam, itu yang banyak. Ada juga yang mengambil Jawharatul Tauhid, Jawharatul Tauhidnya Ibrahim Al-Laqani. Ibrahim Al-Laqani. Kemudian kalau di atasnya itu ada Syarhul Mawaqif dan Syarhul Maqasid. Itu mungkin Ustaz. Jadi kenapa dikatakan? Jadi bukan cuma Syafi'i, akan tapi dikatakan memang seperti itu, bahwasanya yang masuk dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah akidahnya Asy'ariyah atau Asy'ari atau Maturidi, kemudian fikihnya salah satu dari 4 imam mazhab, dan tasawufnya adalah yang mengikuti tasawufnya Imam Al-Ghazali. Ya itu memang itu juga yang pernah saya dengar ungkapannya dari Buya Yahya Kota saya bilang kalau bukan Al-Maturidi siapa? Itu kan pertanyaannya, mungkin jalurnya dia seperti itu. Ya, baru gitu jalurnya. Ya. Apalagi kalau orang ulama-ulama Yaman, itu Asy'ariyah banget sama Syafi'i banget. Oh iya, pantas beliau Yaman. Ada pertanyaan dari Ustaz Hadi ini, apakah ada perbedaan antara pemahaman akidah Asy'ari dan Al-Maturidi mengenai paham akidah Syekh Naqsyabandi yang ada yang menisbahkan beliau memiliki paham akidah yang cenderung kepada Al-Asy'ari Al-Maturidi? Bagaimana pendapat Ustaz? Ya betul. Ada yang mengatakan bahwasanya Imam atau Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ini adalah memiliki pemahaman Maturidi. Al-Maturidi. Kenapa? Karena ketika membahas tentang masalah Al-Hasan wal Qabih, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ketika membahas tentang permasalahan Al-Hasan wal Qabih, itu yang beliau rajihkan adalah pendapatnya ulama Maturidi. Nah, dari situ ketika orang melihat bagaimana apa bedanya, ini perbedaan pendapat dari Al-Hasan wal Qabih ini ada 3 golongan utama. Yang pertama adalah golongan Mu'tazilah yang mengatakan Al-Hasan wal Qabih itu ada al-aqliyatani. Hasan wal Qabih dapat ditentukan oleh akal. Kemudian golongan Asy'ariyah. Golongan Asy'ariyah mengatakan Al-Hasan ma hassanahu syar'u wal qabihu ma qabbahahu syar'u. Bahwasanya namanya Hasan itu adalah yang dibaikkan, yang dianggap baik oleh syara, dan yang namanya syar, keburukan itu adalah al-qabih,
adalah keburukan yang dianggap oleh buruk oleh syara. Jadi harus ada dalilnya. Nah, ini Maturidi mengatakan bahwasanya pendapatnya di pertengahan ini dan ini, mengatakan bahwasanya yang dapat dijangkau oleh akal, secara pasti tentang penghukumannya, maka itu bisa ditentukan oleh akal. Adapun yang tidak mampu dijangkau oleh akal, maka penentuan hasan dan qabihnya itu harus berdasarkan syara. Itu yang dibahas oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabahani atau saya pernah baca dulu, lupa di dalam buku mana. Sehingga ketika di Syahsiasat kayaknya Mafahim Syahsiasat ya. Bukan Mafahim itu. Yang kedua itu. Baik. Sehingga beliau dinisbahkan ke sana. Karena kenapa? Karena di sini padahal seharusnya sama seperti tadi. Kapan orang dikatakan Asy'ariyah adalah ketika memiliki akidah, kalau minimal memiliki akidatul khamsin, ya kan? Baru dikatakan sebagai Asy'ariyah. Kapan dikatakan Maturidi, kapan dikatakan Mu'tazili, tidak bisa dikatakan langsung dia adalah orang Mu'tazilah ketika sering menggunakan akalnya. Tidak bisa. Karena kenapa? Karena memiliki ciri. Banyak ciri-cirinya. Sehingga orang yang sering menjustifikasi seperti ini, biasanya dalam satu orang mungkin banyak sekali ininya. Karena kenapa? Karena ketika misalnya merajihkan pendapat ini, dikatakan bahwa oh iya Mu'tazilah. Diartikan pendapat ini, oh dia Jabariyah dan lain sebagainya. Jadi mungkin saja, jadi itu kenapa ada stigma seperti ini, karena berdasarkan apa yang dikaji oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabahani, dan beliau merajihkan pendapatnya ulama Maturidi, meskipun di dalam buku tersebut saya kira tidak disebutkan bahwasanya itu adalah pendapatnya Maturidi, cuma mengatakan bahwasanya ada pendapat seperti ini, dan beliau merajihkan, tidak menyebutkan bahwasanya ini adalah pendapatnya Mu'tazilah, ini pendapatnya Asy'ariyah, ini pendapatnya Maturidi. Akan tapi beliau merajihkan pendapat tersebut, dan orang yang tahu tentang permasalahan ini akan menariknya ke sana. Makanya diberikan stigma seperti itu. Oke, kebetulan memang sama pemikirannya. Jadi sebelumnya itu ada itu perbedaan antara akidah Asy'ari dan Maturidi. Oh iya, akidah Asy'ari dan Maturidi mungkin turun. Jadi bagaimana? Apa yang ada bedanya secara khusus? Ya, sebenarnya ada yang mengatakan bahwasanya Maturidi itu merupakan bagian daripada Asy'ariyah. Ada yang mengatakan Maturidi sebagian daripada Asy'ariyah. Ada juga mengatakan bahwasanya Maturidi itu adalah kelompok tersendiri yang berbeda dengan Asy'ariyah, akan tetapi memiliki kesamaan yang banyak di dalam pembahasannya, kecuali dalam beberapa permasalahan. Di antaranya tadi adalah masalah al-hasan wal qabih, itu yang pertama. Kemudian berbeda pendapat juga dalam masalah af'alul insan. Dalam masalah af'alul insan. Jadi bagaimana perbuatan manusia? Kalau Asy'ariyah mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan perbuatan manusia itu sudah lengkap. Kemudian manusia tinggal memilih. Kalau Maturidiyah, kalau tidak salah ingat, Maturidiyah itu mengatakan bahwasanya manusia ketika ingin berkehendak baru Allah Subhanahu wa taala ciptakan perbuatan tersebut. Jadi manusia ketika ingin mengangkat handphone, itu Allah Subhanahu wa taala baru menciptakan perbuatan tersebut. Kalau Asy'ari tidak, Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan semua yang dapat dipilih oleh manusia, tinggal nanti manusia itu memilih. Ya, apa yang dipilih? Oh, ternyata mengangkat handphone. Oh, ternyata melempar handphone. Begitu. Bedanya di mana? Bedanya adalah kapan perbuatan manusia itu diciptakan. Kapan perbuatan manusia diciptakan? Kalau ulama Asy'ari mengatakan sudah lama diciptakan perbuatan manusia itu, karena kenapa? Manusia tinggal memilih. Sama seperti pemahaman kita dalam masalah qada dan qadar, ya kan?
dalam masalah qadar manusia telah diberikan potensi. Diberikan potensi dan potensi tersebut dipilih nantinya oleh manusia untuk dibawa kemana. Kalau ulama Maturidi memandang bahwasanya tidak, nanti itu penciptaan perbuatan itu nanti apa? Ketika manusia sudah mau memilih, sudah ada iradahnya untuk melakukan sesuatu, baru Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Baru Allah Subhanahu ciptakan perbuatan manusia. Itu mungkin sedikit perbedaannya yang saya tahu, Ustaz. Ya, jadi memang kayaknya kan kalau di kitab Nizam Islam kan dikatakan Asy'ari itu mengkompromikan antara Mu'tazilah dan Jabariyah, Ustaz ya. Ya. Katakan. Dia di tengah-tengah terus. Di tengah-tengah terus. Jadi pokoknya kalau ada yang bertikai antara dua, dia berada di tengah-tengah. Ya, mungkin itu adab juga, mereka tidak saling menjatuhkan sama kelompok yang lain, Kas ya. Ya, makanya kena dikatakan bahwasanya karena dia berada di tengah-tengah, makanya dikatakan bahwasanya pemahamannya Asy'ariyah itu adalah pemahaman wasatiyah. 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 Oh iya. Karena di tengah-tengah terus. Terus pertanyaan seperti misalnya dalam persoalan fikih, tidak bisa dikatakan orang langsung berakidah belajar ke Rasul misalnya, ke langsung Al-Quran dan Sunnah seperti itu. Bagaimana penanya sehingga tetap kaum muslim, kalau guru-guru kan pasti tetap ada turunannya dari para ini, dari mazhab-mazhab ini turunannya. Kalau apakah ungkapan seperti itu bilang langsung saja ke Rasul? Bagaimana, Ustaz? Tidak bisa juga. Dalam masalah akidah juga tidak bisa. Karena kenapa? Karena untuk memetakan apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu harus ada yang membimbing. Harus ada yang membimbing. Contohnya, ketika ada orang yang mendapatkan ayat aina ma tuwallu fa thamma wajhullah, dimanapun kamu menghadap maka di situ adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Apakah bisa dikatakan bahwasanya kalau sholat ya yang penting menghadap kemanapun? Atau mengatakan bahwasanya ya tidak bisa, makanya harus diberikan petunjuk oleh ulama. Harus diberikan petunjuk oleh ulama. Bahwasanya ini seperti inilah tata caranya. Beginilah caranya misalnya berakidah. Makanya seharusnya hal seperti ini dipelajari ketika anak-anak itu masih kecil. Ya. Kembali lagi di Thaqafah Islamiyah yang kita pernah ini. Thaqafah Islamiyah dari kecil harus memang diajari ini anak-anak ini tata cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sekarang gambarkan karena kita baru sekarang ini ya, seharusnya yang apa yang seharusnya terjadi, ini pembahasan seperti ini adalah pembahasan yang dibahas ketika anak itu baru balik atau sebelum balik. Baru balik atau sebelum balik. Ya, nanti makanya pembahasan yang turunannya itu bisa dikembangkan nanti kalau sudah akalnya sudah bisa sampai ke sana. Oh iya. Gitu, Sas. Jadi memang seperti mungkin pelajaran jawabannya Arab Baduy yang contoh tai unta itu berarti harusnya dari SD diwajar ya. Betul. Ya. Ini Sas, mungkin ada pertanyaan dari Arif Siddiq yang saya bacakan saja, Sas. Saya dibaca di chatnya. Habib Rizik pernah berkata jika dalam konferensi Ahlussunnah wal Jamaah di CES-nya diputuskan jika yang termasuk Ahlussunnah adalah yang berakidah Asy'ari dan Maturidi, maka segolongan seperti Wahabi tidak termasuk Ahlussunnah. Bagaimana dengan Syekh Taqi dan orang-orang yang mengadopsi pemikiran beliau, apakah juga tidak termasuk Ahlussunnah? Pemikiran beliau kembali kemana? Syekh Taqi mengadopsi pemikiran. Artinya kan begini, dianggap bahwa yang mengadopsi mengikuti Syekh Taqi itu apakah tidak masuk kategori ini karena tidak pernah diajarkan khusus bahwa Syekh Taqi mengajarkan Asy'ariyah dan Maturidi. Jadi itu mungkin ditanyakan. Oh, baik. Yang pertama, sama seperti yang lain-lain di dalam yang dikembangkan oleh Syekh Taqi dalam dalam syarikat itu adalah bukan tentang masalah mazhab teologi, bukan tentang masalah mazhab mazhab fikih dan lain sebagainya. Akan tetapi yang ingin dikembangkan bahwasanya
ini merupakan pemikiran yang seharusnya menjadi nizam. Ya, seharusnya menjadi nizam di tengah-tengah kaum muslimin. Makanya kalau dalam masalah akidah, yang dibahas adalah hal-hal yang dasar saja, yang mana hampir semua aliran-aliran teologi itu sama semua. Sama semua. Dalam pembahasan masalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang dibahas cuma ada dua hal. Atau yang irtikaznya atau fokusnya cuma satu. Bahwasanya ada yang namanya Allah Subhanahu wa taala dan Dialah yang menciptakan kita. Kenapa? Karena itulah nanti yang membuat manusia akan bangkit. Kemudian dalam masalah iman terhadap Rasul adalah yang dibahas bagaimana butuhnya kita terhadap seorang Rasul. Adapun permasalahan-permasalahan seperti ini sudah di luar daripada apa yang didirikan maksud pendirian daripada Syekh Taqi ini. Jadi kita jangan mengkaitkan ke sana. Sehingga kalau nanti dikaitkan ke sana, kita sendiri yang nanti akan terjebak. Ya kan? Kita sendiri yang terjebak. Asy'ariyah, Maturidi. Berarti kalau kalian Asy'ariyah, kalian begini. Kalau Maturidi, kalian begini. Ya kan? Itu kan yang menjadi sekarang juga perdebatan antara ini teman-teman Salafi Wahabi ini dengan orang-orang Asy'ariyah. Mereka baku saling menuduh antara satu dengan yang lain. Sampai-sampai di antara mereka ada yang mengatakan ini kafir dan itu kafir. Ya kan? Karena kenapa? Dari orang Wahabi mengatakan Asy'ariyah itu adalah sama aja dengan Mu'tazilah. Kenapa? Kalau memang dilihat dari cara bagaimana caranya bagaimana sehingga lahir Asy'ariyah ini itu berasal dari Mu'tazilah. Ya kan? Makanya mereka mengatakan seperti itu. Ya, karena mereka mengatakan mereka itu sama seperti Mu'tazilah yang mendewakan akal, yang mereka begini dan lain sebagainya, sehingga tidak mengambil nas dan lain sebagainya. Mereka mengatakan bahwasanya mereka itu kafir. Sampai-sampai di antara mereka ada mengatakan ulama-ulama dulu seperti Imam Haramain, Imam Fakhruddin Ar-Razi, mereka mengatakan mereka semua itu adalah orang kafir. Karena kenapa? Karena mereka mengambil mereka mengambil dalam tata cara berpikir mutakallimin. Nah, kita jangan terjebak ke arah situ. Nah, makanya tidak perlu mengkaitkan antara pemikiran kita apakah nantinya ke Asy'ariyah, apakah ke Maturidiyah atau mazhab Syafi'i atau mazhab ini, karena bukan ke sana maksudnya, sehingga nantinya akan apa? Akan membuat pertikaian sendiri di dalam yang mana kalau kita masuk di dalam lingkaran tersebut susah nanti untuk keluar. Nah, makanya kalau kita lihat ini Syekh Taqi cerdas betul. Kenapa? Itu sudah dijaga dari awal supaya tidak kemana-mana. Jadi dari awal sudah dibangun bahwasanya akidahnya seharusnya seperti ini. Dengan akidah seperti ini itu sudah cukup bagi seseorang bekal untuk berakidah, dan sudah cukup bekal bagi seseorang untuk membangkitkan akalnya dengan dasar akidah yang dibahas di dalam buku. Nah, sehingga selanjutnya kalau ada di antara kita mau melanjutkan pembahasan, silakan. Akan tetapi bukan sebagai pengikut beliau, ya kan? Sebagaimana beliau juga memiliki buku Ahkamus Siyam, Ahkamus Salat atau Ahkamus Siyam. Ya, Ahkamus Siyam. Ahkamus Siyam dan lain sebagainya. Ahkamus Salat. Ahkamus Salat. Ya. Ahkamus Salat. Ya. Ahkamus Salat. Ya, Ahkamus Salat. Ahkamus Salat, tapi itu tidak tidak dijadikan sebagai buku mutabannat. Supaya apa? Supaya nantinya ketika orang-orang ini pergi berceramah, tidak menjadikan buku itu sebagai dasar. Kenapa? Karena kalau buku itu dijadikan sebagai dasar, bisa saja nantinya tidak diterima di satu tempat. Tidak begitu caranya kita sholat di sini. Pulang, ya kan? Akan tetapi kalau tiap-tiap dari ini, misalnya di sini ada Asy'ariyah, mereka adalah orang Asy'ariyah, kan, tapi pemikiran mendasarnya itu bukanlah pemikiran yang diadopsi oleh
Syekh Taki. Makanya bisa bisa survive, dan ini memang merupakan kebanyakan daripada yang pemikiran-pemikiran yang ditabani. Jadi ditabani itu adalah pemikiran-pemikiran di mana ulama semua sepakat dalam hal tersebut. Oke, mungkin saja sedikit Ustaz. Ya itu Ustaz. Mungkin karena ada juga teman yang takut terjebak bahwa kamu apa akidahnya. Sepertinya orang apa jadi. Karena macam-macam seperti Habib Rizik atau memang Buya Yahya itu yang nanyakan kalau mau ketemu dia kamu apa akidahnya. Wah, bingung memang ditanya orang kalau ditanya begitu. Ya, betul. Karena kita tidak pernah diajari untuk mengklaim anunya, yang penting kita tahu umumnya. Ya, sudah betul. Rukun Islam sudah cukup. Makanya kalau ini kalau memang sudah memiliki sudah punya, misalnya kita adalah Asy'ariyah, bilang saya Asy'ariyah, akan tetapi yang saya bawa ini bukan dari pemikirannya yang diadopsi di sini, bukan pemikiran Asy'ariyah, tapi saya pribadi ini adalah orang Asy'ariyah. Bisa disebutkan. Oh iya. Begitu saja. Iya. Berarti betul baru tercerahkan. Berarti betul orang yang mengatakan bahwa kalau ditanya apa akidahmu, ya akidah Islam. Kan begitu. Ya. Apa syariatmu? Ya syariat Islam. Nanti kemudian ketika kita berbicara secara terus lanjut, baru kemudian akidah syariat, silakan dikembangkan sendiri. Ya. Maka kemudian syariat Islamnya nanti syariat Islam secara ini silakan dikembangkan sendiri. Tapi yang kita bawa ketika kemudian kita mengatasnamakan diri kita sebagai ini pemuda, itu harus ya akidah Islam, syariat Islam. Tidak ke sana. Tidak ke sana, kemudian kita tidak maju ke sana, tidak seperti yang betul tadi juga. Makanya tercerahkan ketika pertanyaannya Arif Sidik ini bahwa sehingga orang kemudian nanti akan saya Ahlus Sunnah, kamu Ahlus Sunnah, ini Ahlus Sunnah. Jadi padahal semua orang sebenarnya dari firqa-firqa ini itu mengatakan dirinya Ahlus Sunnah. Ya. Betul kan? Betul. Maturidi mengatakan dirinya Ahlus Sunnah, Asy'ariyah mengatakan dirinya Ahlus Sunnah, Salafi, Wahabi juga mereka mengatakan dirinya Ahlus Sunnah, ya kan? Coba kalau di ini mereka mengatakan kami ini adalah Ahlus Sunnah, selain dari kami ini adalah golongan Ahlus Sunnah. Mengatakan klaim mengatakan seperti itu karena kenapa? Karena itu merupakan sifat. Itu merupakan sifat. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sebenarnya bukan firqa ya? Bukan firqah, tidak ada yang tahu. Cuma Allah Subhanahu wa taala yang tahu maksudnya daripada ayat itu, hadis yang mengatakan bahwa cuma satu nanti firqah yang najiyah, firqah yang akan selamat, yaitu apa? Yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada orang yang tahu. Tidak ada orang yang tahu. Yang tahu itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke. Baik. Kita berikan yang lain kesempatan lain, mungkin ada yang bertanya atau ada yang mau komentar. Persilakan Ustaz sekalian. Para majelis sekalian. Ini sudah pukul 22.46. Ya. Mana tadi Kiai Masudi mau disuruh komentar. Ustaz Masudi mau komentar mungkin? Ya, siapa tahu ada yang bisa ditambahkan Ustaz. Atau Ustaz Hadianto. Ada yang pertanyaannya. Ada yang mau diluruskan? Silakan. Supaya kita insya Allah tercerahkan semua. Ya, silakan mungkin kalau ada yang mau menanyakan atau mau komentar. Kalau saya pikir, Ustaz, memang kayaknya cukup. Ustaz Masudi mau bertanya, Ustaz. Ya. Mau bertanya Ustaz Masudi, silakan. Langsung saja Ustaz, nyalakan mic dan videonya. Ya, mohon penjelasannya Ustaz tentang hadis, utamanya khususnya kalimat ma'ana alaihi wa ashabi itu, supaya itu maksudnya syarahnya seperti apa gitu. Itu aja Ustaz. Syukran. Ya, silakan Ustaz. Baik. Ya, tentang hadis yang mengatakan bahwasanya nanti
di mana kita seharusnya berada, ya kan? Mana kita seharusnya berada, dikatakan bahwasanya ma'ana alaihi wa ashabihi, ma'ana alaihi wa ashabi, ma'ana alaihi wa ashabi. Di di tempat atau di keadaan di mana saya dan para sahabat saya berada. Artinya apa? Artinya apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang telah diambil atau dijihadkan oleh para sahabat setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, itu dijadikan sebagai dasar. Itu dijadikan sebagai dasar. Artinya apa? Karena tidak semua permasalahan itu kalau menggunakan sampai zaman sahabat itu akan selesai. Akan tetapi maksudnya adalah kita mendasarkan segala sesuatu keputusan berdasarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan pemahaman sahabat terhadap hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ayat. Karena kenapa? Karena sahabat sebagaimana dijelaskan bahwasanya sahabat itu memiliki satu sifat yang mana sifat ini tidak dimiliki oleh yang lain, yaitu apa? Al-kashifu 'anid dalil, dapat menyingkap dalil. Karena kenapa? Karena mereka hidup di zaman tanzil. Mereka hidup di zaman di mana Al-Quran itu turun, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang hadis, sehingga mereka lah yang lebih tahu tentang maksud satu ayat dan maksud satu hadis. Nah, makanya ketika kita senantiasa mendasarkan segala pendapat kita terhadap hadis, begitu pula terhadap sahabat, maka insya Allah kita berada di posisi yang benar. Posisi yang benar. Dan ini pula nantinya yang akan dikatakan sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kenapa? Ahlus Sunnah artinya Ahlus Sunnah. Sunnah apa? Sunnah Rasul. Sunnah Rasul. Oke, mungkin sedikit itu saja mungkin Ustaz. Coba tuh ada yang lain yang mau tambahkan, silakan. Terbut ke Ustaz. Yes, itu juga pernah disampaikan dulu bahwa sudah meletakkan dasar-dasar tentang berpikir dari awal sehingga kemudian tidak terlalu masuk perdebatan takalimin, tidak perdebatan itu. Jadi seperti makna istiwa juga itu kan tidak langsung bermakna seperti bersemayam seperti yang kita pahami. Apa memang seperti itu, Sas? Jadi mungkin penting juga memang untuk umat Islam sekarang diajari yang mana batasan berpikir. Kalau tidak ada faktanya atau jauh dijangkau itu tidak bisa dikatakan berpikir. Nah, mungkin seperti itu. Baik, ada yang lain komentari mungkin, Sas Arman, Sas Masudi, masih ada tambahan? Oke. Ya, oke. Mungkin cukup, Sas. Kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, mungkin Sas Aswar disilakan menutup kalau ada penutupnya. Sudah semua tadi disebutkan, Ustaz. Baik, mungkin sedikit ini. Jadi kalau kita melihat perkembangan perjalanan daripada ulama Asy'ariyah ini, kita melihat bahwasanya ini merupakan kelompok yang mana kaum muslimin kebanyakan ikut terhadap kelompok ini. Dari dalam perjalanan sejarahnya. Karena kenapa? Senantiasa berada di tengah-tengah, tidak terlalu ke kanan dan tidak terlalu ke kiri. Ketika ada orang Mu'tazilah dan orang Jabariyah, beliau ada di tengahnya. Ketika membahas tentang masalah naklu dan al-aklu, dalam melaksanakan, mereka ada di tengah-tengahnya. Makanya kalau mau mempelajari akidah secara lebih lanjut, bagusnya yang dijadikan sebagai pijakan atau dasar untuk membahas akidah adalah akidahnya Asy'ariyah. Ini kalau mau membahas secara lanjut supaya kita bisa memberikan balance
antara satu dengan yang lain. Tapi saya bukan berarti bahwasanya kita semua harus menjadikan Asy'ariyah sebagai mazhab akidah. Nah, itu ya kalau hal ini dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Dikembalikan kepada pribadi masing-masing, dan mudah-mudahan karena tujuan kita cuma satu, adalah bagaimana caranya kita bisa memiliki akidah Islamiyah yang sahihah, begitu pula syariat yang betul-betul sahih juga, kemudian akhlak Islamiyah yang benar sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa yang diperintahkan, apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Sehingga apa? Sehingga insya Allah kita akan bisa selamat sebagaimana selamatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat, utamanya sahabat-sahabat yang al-mubasysyiruna bil jannah. Dan itu saja yang mau kita ini kan menjadi tujuan utama kita di dalam kehidupan ini. Baik, mungkin saya sedikit Ustaz tentang ini. Ya, baik Ustaz, syukur. Masih banyak juga waktu, ada besok dan besok dan lusa di malam Jumat dan malam Kamis dan malam Jumat masih berlanjut. Kita mengundang jamaah di sini untuk kemudian masuk kembali di malam Jumat dan malam Kamis dan malam Jumat. Kita cukupkan ya, jamaah sekalian, kita cukupkan dan istighfar dan baca doa. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih Sas. Ya, saya undur dulu Ustaz. Ya, silakan. Saya permisi. Jazakallah. Barakallahu fikum. Ya.